Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Siseng, NIM 1810416628, kelas Manajemen Pagi A2, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen Mr. Adi Mursalin SE MM. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester genap tahun 2019-2020. Baik, langsung saja kawan-kawan. Yang pertama, definisi bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasar. Yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga tempat, yang keempat promosi, yang kelima orang, yang keenam sarana fisik, yang ketujuh proses. Kembali yang pertama, itu produk. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Yang kedua, harga. Menentukan harga merupakan titik kritis dalam bauran pemasaran karena harga menentukan pendapat dari suatu usaha. Yang ketiga, tempat. Untuk produk industri manufaktur diartikan sebagai saluran distribusi. Sedangkan untuk produk industri jasa diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. Yang keempat, promosi. Pada hakikatnya, promosi merupakan suatu aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Yang kelima, orang. Orang adalah semua pelaku yang permainkan peranan dalam menyediakan jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan. Yang keenam, proses. Proses merupakan gabungan semua aktivitas umumnya, terdiri atas prosedur, jadwal, pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin, di mana jasa dihasilkan dan disampaikan pada konsumen. Yang ketujuh, bukti fisik. Bukti fisik adalah lingkungan tempat jasa disampaikan dan tempat penyediaan jasa dengan konsumen berinteraksi. Sekian bagian B, bagian A. Sekarang bagian B. Bagian B. Yang pertama, bauran promosi merupakan kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat-alat promosi yang lain yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Yang A, periklanan. Periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan non-laba serta individu-individu. Yang ke B, personal selling. Personal selling adalah berinteraksi antara individu saling bertemu muka yang ditunjukkan oleh menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Yang C, publisitas. Publisitas merupakan bagian fungsi yang lebih luas, disebut juga hubungan masyarakat, dan meliputi usaha-usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat, di samping juga calon pembeli. Yang kedua, promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan kegiatan-kegiatan promosi selain periklanan, personal selling, maupun publisitas. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi penjualan antara lain peragaman, pertunjukan, dan pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Direct mail. Direct mail atau disebut juga pos langsung atau surat langsung merupakan salah satu dari media periklanan
yang berupa kartu pos, buku kecil, surat edaran, brosur, dan lainnya sebagainya yang dikirimkan oleh perusahaan periklanan kepada calon pembeli. Nomor 2, promosi. Promosi adalah periklanan suatu produk atau merek menghasilkan penjualan dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Yang A, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang B, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang C, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang D, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang E, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. F, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Yang ketiga, cara efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen, yaitu dengan cara meningkatkan hubungan baik dengan konsumen dan terus memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Yang keempat, ada 5 alasan utama kenapa masyarakat menolak produk atau layanan Anda. Yang pertama, harga. Harga merupakan faktor penting dalam mengambilkan keputusan penolakan sebuah produk. Yang kedua, loyalitas pada pemasok lama. Ketika dalam proses penawaran yang bersifat personal selling, maka uji coba produk langsung merupakan langkah yang baik dalam strategi marketing produk. Yang ketiga, tak mampu membuat keputusan. Sales yang paham betul akan keadaan personal selling sangat memahami bahwa ketika menawarkan kepada masyarakat sering terjadi penolakan sesaat karena tidak mampunya calon pelanggan. Untuk memutuskan untuk itu, jangan terlalu memaksa dan ada kesan mengejar. Cobalah dengan mencari tahu kemungkinan peluang bertemu kedua. Ketiga, baik dengan mengkoleksi nomor HP, email, alamat rumah, dan sahabatnya. Yang keempat, faktor produk yang kurang kompetitif. Banyak produk yang ditawarkan ke masyarakat adalah produk inovasi yang hebat, namun bukan produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang kelima, tidak menyukai perusahaan sistem dan penjualannya. Ketika sebuah perusahaan menerapkan strategi marketing dengan memproduksi susu yang berbeda-beda sampai 5 produk susu, maka ketika salah satu produk bermasalah dan terbukti membuat masyarakat resah, maka kemungkinan 4 produk lainnya akan memancing respon dari masyarakat dan bisa saja respon itu negatif, takut mengkonsumsi 4 lainnya. Sekian jawaban dari saya mengenai UAS semester genap. Terima kasih.